Konflik rumah tangga Clara Sheena kembali jadi tontonan publik yang rasanya makin lama makin berat untuk diabaikan. Setelah sebelumnya membongkar dugaan perselingkuhan suaminya, Muhammad Alexander Asad, Clara kini mengungkap fakta lain yang tidak kalah mengejutkan. Ia menyebut sang suami diduga melakukan panggilan video dengan wanita lain di Bangkok yang semakin memicu amarahnya. Namun persoalan tidak berhenti di situ, karena Clara juga mengaku telah lama tidak mendapatkan nafkah dasar, termasuk kebutuhan makan hingga pembayaran listrik rumah tangga. Pengakuan tersebut langsung memicu reaksi keras dari publik, mengingat Clara dikenal sebagai sosok yang mandiri secara finansial. Banyak yang menilai kondisi ini menunjukkan adanya penelantaran dalam hubungan mereka, sementara dukungan moral terus mengalir agar Clara tetap kuat menghadapi situasi. Di sisi lain, pihak Muhammad Alexander Asad masih belum memberikan klarifikasi, membuat spekulasi semakin liar berkembang. Kasus ini pun berubah dari sekedar isu perselingkuhan menjadi sorotan serius tentang tanggung jawab dalam rumah tangga yang kini dipertanyakan publik luas. Sadar nggak kamu nafkah aja nggak kasih aku, Pak? Kamu bisa-bisanya sama orang, dan aku nggak tahu tuh kamu sama orang atau enggak. Kamu nafkah aja nggak kasih makan, kamu nggak ngasih aku makan. Bisa-bisanya kamu kayak gitu, kamu makan aja nggak ngasih aku sampai hari ini. Rumah, listrik, segala macam nggak ada kamu bayar, mas tega-tega kayak kamu. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Sedih banget lihat postingan Mbak Clara Sintayang ini, terus ada aja yang bilang, kan cuman online doang, nggak langsung berhubungan. Padahal jelas-jelas ini itu udah masuk ke ranah perselingkuhan yang bisa jadi alasan buat bercerai. Karena di sini ada unsur seksual, terus ada juga rekaman, di mana hal ini juga bisa jadi sudah dilakukan secara berulang. Pada intinya, hal-hal seperti ini itu memang kebanyakan masuknya ke ranah perdata ya guys ya. Cuman hati-hati juga buat para istri ketika kalian menyebarkan ini, erat banget kaitannya dengan undang-undang ITE. Hati-hati bisa jadi bumerang buat diri kalian sendiri. Jadi jangan salah ya, perselingkuhan itu nggak harus selalu bertemu, ada hubungan fisik. Hal-hal seperti ini juga bisa banget dianggap sebagai perselingkuhan walaupun cuma online. Gimana ya ngomongnya? Kemarin dracin, sekarang PCS. Nah, nggak dikasih makan. Ternyata selama ini teh nggak dikasih makan. Kemarin bikin konten tuh segala ridho enggak. Sekarang ada gimana ya? Ini kalau misalnya ya ujung-ujungnya gitu, kayak kemarin baikan lagi gitu ya. Misalnya ini mah ya, gimana ya? Malu gak sih? Udah disebar-sebar terus kayak maaf bukannya kita jadi jin dasim gitu ya, Kak. Cuman kalau misalnya ini teh settingannya tuh nyeting banget, tau gak sih? Nyeting banget kayak bengkel juga kalah sih, editor dia kalah. Menurut gue ini isunya nggak habis-habis. Kasus rumah tangganya Clara Sinta kemarin gara-gara drama Cina doang, gara-gara komunikasi yang nggak baik, ya ampun tuh diungkapkan di sosial media. Ujung-ujungnya balikan lagi. Baru juga kemarin tuh Lebaran, ya kan, harmonis segala macem. Wah, sampai kasus yang kemarin diundang kemana-mana untuk menceritakan rumah tangganya tuh gara-gara konflik yang menurut gue aduh. Dan sekarang isu seperti ini, postingan ulang di Instagramnya. Nah, gue menemukan nih, lihat, kayak tidak sesuai dengan fakta. Bayangin, jadi kata-kata dia itu kayak, jangan jadikanlah suamimu itu seperti musuh. Wow, apakah memang di dalam rumah tangganya ini ketidakharmonisan itu selalu berulang, baik dari Clara Sintanya ataupun dari suaminya? Atau memang bukan hanya isu perselingkuhan saja, ada isu-isu yang lain yang membuat antara kedua belah pihaknya saling mengumbar aib di sosial media. Wah, itu kan cowok gaya doang ya, elit, tapi kantong seret.
Maaf banget sebelumnya. Guys, mungkin kalian sudah pernah mampir di akunku dan ada salah satu VT di mana aku buat VT. Kalau bisa, please jangan spill atau kalian bikin video atau foto yang latar belakangnya itu kamar pribadi kalian, guys. Maksudnya kamar dimana kamu dan suamimu tidur sama-sama di situ, tempat kalian tidur bareng. Entahlah ya, cuman ya itulah. Kalian dengar berita yang baru-baru ini, Mbak Clara Sinta ya namanya ya. Apa kasusnya, guys? Mungkin kalian bisa cek ya. Udah banyak yang FVP itu. Oh ya, kalian cek juga lah beberapa TikTokers yang mungkin sudah divorce ya. Rata-rata mereka suka ya guys bikin video atau bikin VT atau foto yang latar belakangnya kamar pribadi, guys. Please jangan, guys, please. Lagi dan lagi tuh, tau kan kalian ada selebgram yang suaminya ketahuan tuh VC sama cewek-cewek gitu kan, terus dia nggak menafkahi katanya di video tersebut kan. Banyak banget tuh bukti-bukti, nggak cuma sama satu cewek tapi banyak banget. Dan gue yakin di sini dia tuh nggak cuma VCS, pasti dia udah melakukan hubungan perselingkuhan secara real atau langsung dengan wanita-wanita tersebut. Dan banyak banget komen-komen netizen yang menyayangkan, padahal suaminya itu kan, mohon maaf ya, dari segi bentuk kan nggak ganteng ya, kayak maksudnya di bawah standar malahan menurut gue. Dan si ceweknya, si selebgram ini kan bener-bener kayak yang cantik kan menurut beberapa orang, dan menurutku pun cantik dia dan independent woman ya sekarang ya, nggak tahu dulunya. Lalu timbul tuh pertanyaan di kolom komen, kenapa masih selingkuh, kan istrinya cantik dan bla 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 bla. Udah butek, udah muak mulut gue bilang ke kalian, laki-laki ya sekali selingkuh itu akan terus berkelanjutan sampai dia mati doang obatnya. Dan jadi kan waktu itu kan pernah ketahuan juga kan, hampir mau cerai kan, tapi balik lagi gitu loh. Karena apa? Karena wanita itu udah dimanipulasi gitu loh, kayak udah dibuat ketergantungan mungkin sama si laki ini, padahal laki ini nggak menghasilkan apa-apa buat dia. Jadi nih intinya dari video ini, gue kasih tau ke kalian yang sekarang mengalami perselingkuhan dan kalian memaafkan dan berharap tuh laki-laki itu bakal berubah lagi seperti dulu awal-awal setia, hanya kalian doang yang dicintai, itu no way, gak akan terjadi, jangan mimpi. Kenapa? Laki-laki ya sekali berselingkuh selamanya akan berselingkuh. Kenapa dia berselingkuh? Karena dia memang seperti itu, bukan karena salah kalian yang kurang cantik atau kurang gimana-gimana. Lakinya memang seperti itu, mau digimanain lagi. Laki-laki yang tukang selingkuh ini, mereka tuh gak berhak untuk memiliki rumah tangga yang bahagia. Ingat, kalian yang gak bisa dengan satu wanita ini, kalian gak berhak, gak pantas kalian mendapatkan wanita baik-baik, gak pantas kalian berkeluarga. Lepas aja kalian begitu, nikmati aja kehidupan seperti itu. Ngapain kalian mengorbankan wanita yang mau dicintai, mau mencintai, dan kalian tetap mencari yang lain? Percuma, buang-buang kehidupan orang lain kalian. Dan tolong wanita-wanita yang bertahan karena demi anak, bapak-bapak ini gak ada demi anak kalian kecintaan. Anak kalian justru lebih menderita melihat kalian menikah dengan laki-laki yang bejat seperti itu daripada melihat kalian sendiri. Tapi kalian bahagia dengan kehidupan kalian. Suatu saat anak kalian ketika dia dewasa nanti dia akan mengerti. Jadi buang jauh-jauh harapan kalian yang berharap laki-laki yang berselingkuh akan berubah. Tidak akan pernah.